Assalamualaikum Mem. Waalaikumsalam Fitri. Meme sehat? Alhamdulillah, Fitri sehat juga kan? Alhamdulillah, hirobbil alamin. Kemarin kita ada pembicaraan yang belum selesai ya Mem. Iya Min, masalah Apa dulu kayaknya ya? Iya. Masalah daring ini Min. Mem, kayaknya di daring ini kayaknya kayak mana gitu rasanya kok kayaknya banyak nggak terpuaskan gitu. Terutama Banyak di kelas problemnya ya, Mem. di kelas IPS ini itu masalah itu benar Mem. Kalau IPA alhamdulillah lah 85% bisa diatasi, tapi kalau yang di IPA ini 80% nggak bisa diatasi. Yuk kita bicarakan hari ini Mem. Kita diskusikan boleh. sama-sama. Jadi tujuan diskusi kita hari ini kita cari solusinya apa gitu. Iya. Sebenarnya sih ada sih Mem di pikiran Mem ini, tapi memang belum memaparkan semuanya, belum memaparkan benar itu jalankan semuanya gitu. Karena sampai hari ini beberapa hal yang Mem punya rencana Mem lakukan di kelas itu tetap nggak berhasil juga gitu. Iya ya. Gimana itu? Jadi nanti setelah diskusi ini kita cari solusinya. Jadi ukuran pencapaian hasil diskusi kita hari ini dapat ya Mem solusinya apa? Apa tuh? Yang Mem bilang tadi permasalahan proses pembelajaran daring itu apa tadi? Anak-anak yang di IPS itu 80% bahkan sampai 90% nggak aktif gitu. Terlalu tinggi kan. Misalnya per kelas itu dari 36 orang itu paling 5 atau 6 orang yang aktif, yang benar-benar yang lakukan pembelajaran. Biasanya yang 30 itu sama sekali nggak bisa ngerjain apa-apa, nggak pernah ada responnya segitu. Berarti proses pembelajaran daring nggak bisa maksimal, bisa kita Nggak bisa lakukan. maksimal, nggak bisa. Kendalanya apa tuh ya Mem? Masa kayak itu gitu ya? cara berpikir mungkin ya mungkin cara ya ada dasar cara tertentu atau metode atau Iya. mungkin Iya. apalah gitu Iya. untuk mereka tertarik supaya mau belajar. Berarti keaktifan mereka ya Mem? Iya, Keaktifan aktif, dalam iya. proses pembelajaran daring ya, itu kendalanya ya Mem? Iya Mem. Ya tadi kan udah Mem sebutkan tuh kendala-kendalanya. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan bisa mengatasi kendala yang Mem sebut tadi? Keaktifan siswa tadi. Iya, Mem. kendalanya kan siswa nggak aktif nih selama di dulu ini kan, dia selama di daring nggak aktif. Iya, pembelajaran online. Kebanyakan nggak aktif kan IPS. Iya. Nah, kalau melihat gitu ya, melihat mungkin karena udah setahun kita nggak pernah jumpa gitu ya, Iya. kita bahkan nggak tahu mana sih anaknya gitu kan, Iya. hanya tahu nama Anak doang, pun nggak tahu ya Nggak tahu yang mana gurunya. hanya tahu nama Iya, kan, iya betul dia nggak betul. tahu orangnya mana. Nah, Iya. terkadang kan anak itu kok tahu gurunya dia baru udah tahu ibu ini kayak mana ya, bapak ini kayak mana orangnya, baru Iya, dia aktif iya. kan gitu. Iya. Nah karena dia nggak tahu karakter kita nggak tahu karakter dia, akhirnya ya seperti itu dibuat dia kan gitu. Iya, karena tidak gurunya nggak apa-apa lah nih, mungkin bisa berpendapat jadi seperti gitu. itu, jadi nggak aktif siswanya. Nggak apa-apa lah ini orang Iya. gurunya bagus kok, baik aja kok sama di daring nggak ada masalah apa-apa, nggak pernah marah. Iya. Tuh cuma sederhana mengingatkan doang kan Gimana gitu. mau marah-marah ya, ada marah-marah online. Ya bisa jadi kan saya sering juga marah itu loh di online. Marah online misalnya nggak bertugas. Saya ingat lagi di grup kelas itu kan, ini yang nggak bertugas saya pakai emot yang marah yang warna merah tuh. Emot. Emot marah, Enggak, warna benci gitu kan. enggak. Nah anak yang sadar mereka mengerti. Iya, Mereka benar, mengerti benar. walaupun hanya 1-2 tugas dikumpulkan ya. Ya anak nggak sadar ya udah mungkin pakai emot aja deh. Bisa jadi ya kan. Iya. Nah jadi apa yang apa untuk mengatasi kendala itu ya Mem? sebenarnya saya pribadi tuh kayaknya bisa sih dengan diadakan luring gitu tuh Tatap muka. luring seminggu sekali pun jadi gitu kan. Iya. Artinya walaupun kita jumpa mereka 1 jam atau 2 Iya. jam itu di Iya. satu hari itu tuh kayaknya paling nggak sampai 80% mereka Iya. aktif, Iya. 50% 60% aktifnya udah lumayan gitu. Setidaknya ada tatap muka dengan siswa ya Mem. Iya, jadi mereka mau sih mendengar cerita mendengar perintah kita, instruksi kita, mau mengerjakan tugasnya gitu ya. Nah, cuma ada masalah juga kan dengan luring ini gitu. Kamu kita kan tahu sendiri. Iya. Sekolah kita sekolah negeri gitu kan. Nah, kita tahu dari atasan kita kalau negeri itu tidak dibolehkan luring.
sekolah gitu. Iya, Walaupun iya. memakai baju pakaian formal gitu kan, Iya. pakaian rumah gitu ya. Iya, Walaupun memakai prokes tetap juga nggak dibolehkan. iya. Nah, sempat saya berpikir atau mungkin seperti anak-anak SD yang lain tuh, anak-anak SD itu kan bisa mereka luring di rumah-rumah, di rumah Iya, kawannya gitu seperti kan. keponakan saya tuh seperti itu. Ah, Mereka datang tatap muka dengan guru tapi nggak di sekolah, iya, di rumah salah satu rumah kawannya. Itu untuk SD loh, Iya. Mem. Bahkan ada yang 3 hari kan, seperti anak saya juga 3 Iya, hari. seminggu lurusnya. 3 kali. Iya. Seminggu 3 kali. Walaupun hanya 1,5 jam atau 2 jam ya, dari jam 10 1 jam malah, Mm-mm. dari jam 10 jam 11 ya. Mm-mm. Nah, masalah tapi kalau itu kan SD. Iya. Masalah sama kita, SD itu kan satu guru mengampu satu kelas gitu. Iya, benar. Dan mereka nggak Guru sampai 30 kelas. orang kan. Iya, SD berapa ya? Paling 20 sekitar sekian 20, ya. 25 atau 30 Ada kelasnya. kurang lebih segitu lah. Iya. Karena kita ya mungkin karena SD kita kan Ada ketentuannya memang, Mem, setiap kelas itu Ah. kalau untuk SMA kan dibagi 2 bu 36. mereka kan. Iya, Iya, dibagi dibagi 2. 2. Bahkan mereka ya nggak sampai 30 aja dibagi 2 gitu. Artinya dari Mereka jam bisa melaksanakan seperti itu. karena cuma satu guru mengampu satu kelas. Iya, guru Nah, kelas. Kalau kita SMA ini, kalau kita ada keluring di luar sekolah lah, di rumah salah satu siswa atau mungkin Iya. di lapangan di lapangan mungkin nampak lah apa kan aparat pemerintah gitu kan. Iya. Itu masalahnya. Udah Nggak bisa menyalahi lagi aturan. ya gitu kan. Mm-mm. Maksudnya kalau kita misalnya nih contoh kita ngajar yang paralel aja yang kelas 12 itu udah Iya. 7 kelas. Iya. Rata-rata 7 ya Bu ya. Iya. 7 Iya. kelas, yang kelas 11 itu 7. Nah, Mm. seandainya misalnya dari kelas 12 aja lah 7 kelas. Berarti kita seandainya kita mau adakan luring di rumah, mau berapa rumah yang kita datengin, mau berapa Berarti- shift yang kita bagi gitu. Berarti itu nggak bisa kita jadikan Nah, solusi itu ya, juga. Mem. Tapi kayaknya itu efektif memang Iya. untuk menyelesaikan Mengenal masalah kendala tadi keaktifan itu, siswa iya. dengan tatap muka. Kalau bisa di Berarti- sekolah aja mungkin misalnya nih di sekolah kita mengampu kelas 12 7 kelas. Dalam tempo 3 hari itu kita bisa pakai shift, bisa dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 10 itu kelas 12 mia 1, Iya. jam 10 jam 11 mia 2, nah besoknya lagi sambung lagi sampai habis kan gitu. Kalau kita coba, Mem, kita ajukan nanti ke kepala sekolah mohon izin beliau gimana? Itu bisa disolusi juga. Tapi udah pernah kita coba kan semua waktu di rapat. Waktu di rapat kan nggak diberikan itu ujian ya. ujian ya. yang kemarin, Mem. Kemarin Iya, waktu saya, rapat ya, kemarin yang saya minta waktu itu Iya, pas iya, ujian benar-benar. ya. Coba kalau untuk sebelum persiapan untuk persiapan ujian ini memang perlu kan ditatap muka ya, kita sampaikan lah memang kebutuhan kita dengan siswa tadi dengan kepala sekolah, ya mudah-mudahan kepala sekolahnya Bisa bisa ya, mengizinkan. gitu. Nah, bisa itu yang, Mem, jadi solusi. Coba dulu lihat, tapi sepertinya kalau dari bahasa Bapak kemarin pas rapat itu memang kayaknya memang dari dinas memang nggak bisa kita mengadakan luring di sekolah. Apapun ceritanya, mau masalah apapun kayaknya nggak Iya, bisa gitu ya. Berarti kita harus Nah, bisa di situ. mencari mencari- solusi lain. mencari solusi lain ya, Iya, Mem. berarti memang harus kita yang betul-betul inovatif dan kreatif, dan memang kita harus betul-betul yang super wonder teacher gitu ya. Nah, jadi apapun demi anak kondisi, gitu kan. dengan kondisi berarti kita harus jadi super wonder. Oh, Udah super wonder, wonder lagi ya, Mem. super wonder teacher ya Teacher. kan. Jadi supaya apapun gimana. Tapi itu aja ya, seandainya kita misalnya anak ini udah berapa kita berikan game-game juga, kita berikan segala VN, video apa gitu sama anak, tetap toh mereka nggak aktif. Kalau secara apa, misal itu tetap harus ke rumahnya gitu ya kan. Tempatnya gitu, kita Berarti datangin gitu. melibatkan guru bimbingan konseling ya. Bekerja seperti sama itu, ya, iya. bekerja sama. Sebaiknya memang, tapi kita bayangkan lah Bu Fitri, misalnya saya aja bisa kelas 12 7 kelas kali 30 orang aja udah 210 orang ya Bu ya. Misalnya 210 orang itu ya, misalnya 100 orang aja yang nggak aktif gitu yang nggak aktif, bagaimana lelahnya kita dan apa mungkin kita dan guru konseling itu mendatangi rumah mereka, 100 rumah loh yang datangin. Berarti itu juga belum bisa jadi solusi. Berarti ya Berarti kita mikirkan solusi yang lain lagi. apa gitu gimana? Ya udahlah, kita coba kita buat dengan seperti memang ya misalnya buat games. Iya benar tuh. Buat games gitu Menarik ya. kayak Mem kalau Iya. belajar ada gamenya ya kan. Pernah
tapi memang cuma sedikit ya, cuma satu game saya nggak salah melalui aplikasi Educandy. Nah, tapi iya saya tahu. Di Educandy itu memang alhamdulillah di anak IPA sukses, insya Allah 99% mereka itu Bisa kita kita katakan itu berhasil untuk di iya, tapi di PS itu juga belum, atau mungkin memang meme-nya yang belum banyak ya, karena baru Educandy doang gitu, karena masih banyak yang meme kata beberapa game belum meme lakukan. Berarti udah ada lah kekuatan dalam diri meme untuk mengatasi kendala itu Insya ya. Allah ada. Berarti berinovasi lagi ya, Iya, membuat seperti game-game yang Iya. inovatif, yang Iya. kreatif, yang interaktif juga ya kan, Iya. bisa menarik ke siswa. Iya, itulah yang pernah mem juga dulu belajar sharing sama Mem Fitri, sama guru lain yang lain, Bu Tetin, Bu Wiwi gitu kan. Ada sih yang memang belum kami lakukan, seperti game Props ya, Props. Ya, Props, terus menarik itu meme, saya sudah coba. Iya, itu loh. Saya udah belajar dari Mem Fitri kemarin tuh sama, tapi belum saya yang coba. kita diskusikan. Ya. Terus word Word wall juga udah saya pelajari, tapi belum saya aplikasikan ke pembelajaran. Seperti puisis gitu, kayak dulu juga pakai puisis. Iya. Ini belum coba. Puisis saya sudah coba juga. Dan menarik memang. Ya mungkin pada kalau saat anak diselingin ya, mungkin tak seminggu sekali selingi game mungkin ya, akan mudah mereka aktif ya. Itu makanya mungkin ya ke depannya lah rencana aksi meme lah tuh ya, rencana aksi meme nanti ke depannya nanti mungkin dengan banyak aplikasi game ini, mudah-mudahan membuat mereka aktif ya. Iya. Berarti salah satu praktik baik yang akan mem lakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa belajar adalah game ya, membuat games yang menarik, yang interaktif untuk siswa. Kira-kira gimana ya mem cara mem nanti untuk buat game itu ke pembelajaran daring? Cara mem gimana ya? Tapi memang masalah terberatnya gini, kalau yang selama ini mempelajari game itu materi yang bisa betul pas di game itu kebanyakan adalah vocabulary, kosakata. Nah dari kosakata itu memang cocok pakai game semua gitu kan. Vocab ya mem ya. Di vocab itu memang kayaknya cocok pakai games ya kan. Terus misal kita menanyakan definisi, tentang definisi gitu ya. Berarti hanya di apa aja kan, di kompetensi dasar ya. Menanyakan definisi. Nah, itu bisa pakai games. Lalu Pengetahuan yang lost ya, kan. Jadi tentang sosok yang lost ya. Kalau untuk games ini kayaknya pengetahuan yang lost. Nah, cuman memang kalau untuk di pocket mungkin inilah yang the bestnya solusi. Kalau untuk vocabulary, untuk enrich vocabulary ya, peningkatan kosakata siswa, ini cocok untuk games gitu. Untuk ini atau mungkin yang pernyataan, statement, true false. Mungkin reading bisa juga sih, tapi nggak bisa di games ya. Kita ada di true false nya, cuman untuk apakah readingnya itu gimana teksnya itu. Kalau untuk apa yang mem lakukan kalau khusus untuk ke reading ya? Kalau reading sama ini mem kalau untuk comprehension itu berupa tulisan gitu ya, Writing ya. Writing, Yang voice note itu ya? Voice note itu mem untuk reading membaca. Bisa Membacanya juga bukan ya kan? reading comprehension enggak ya. Untuk membacanya itu mem pakai memang di VN voice note itu memang pakai ketika di semua reading itu mereka suruh membaca sendiri gitu. Gimana antusias anak-anak menggunakan voice note dari WA itu ya, Mem? Dari WhatsApp. Ya alhamdulillah di MIA tetap berhasil. Di MIA tetap berhasil. Di IPS masih melempem juga. Berarti kita harus bisa ada solusi lain gitu ya, lebih aktif gitu. Tapi Mem yang udah potensi diri Mem tadi yang bisa yang Mem mau belajar, kita sering sharing permainan apa yang menarik ke siswa, itu bisa lagi kita berbicara lagi, kita berdiskusi lagi. Permainan apa lagi sih yang menarik untuk anak IIS dan yang sesuai dengan materi bisa kita bicarakan lagi nanti kan Mem. Jadi udah tahu lah kita solusinya apa itu ya. Ya udah, pokoknya memang kitanya lah gurunya yang memang harus kreatif, inovatif, benar. Menjadi motivator mereka. Betul. Pokoknya kita nggak boleh bosennya lah, kita nggak boleh menyerah.
ruangan sini ya. nggak boleh menyerah kan. Ah, tapi memang walaupun seperti memang setelah saya pikirkan seperti memang saya belum maksimal ya, belum maksimal. Sama kita sama-sama masih Mem, 50% untuk memaksimalkan. 50%. Iya. Cuma kayak belum berhasil semuanya. Tapi ada sih satu hal yang memikirkan. Mungkin bisa jadi karena kita kan udah setahun lebih nih ya di daring ini ya. Dari mulai Maret 2020 sampai sekarang udah masuk Maret 2021. berarti setahun pas ya. Iya. Setahun pas. Mungkin karena kita gak pernah jumpa langsung sama anaknya. Iya, benar. Mungkin kalau anak Mia itu kan memang yang rata-rata memang mereka tuh mau belajar gitu. Iya. Mereka tuh orang kepo, krias gitu. Krias untuk ilmu pengetahuan, paling enggak 80% mereka memang mau belajar. Jadi mungkin tanpa kita bertatap muka mereka mau aktif. Iya. Tapi mungkin anak IPS ini kita tahu sendiri gimana sih anak IPS. Iya. Anak IPS itu kan hobinya tuh memang yang hobinya kayak mana berekspresi gitu ya. Ekspresi sampai taunya ekspresi tapi mereka nggak mau yang banyak beban gitu. Oke, kita dapat tadi solusinya ya Mem. Kalau intinya pun kita harus lebih kreatif lagi tadi yang Mem bilang tadi kan. Untuk komitmen kedepannya lah Mem, apa yang bisa Mem lakukan ya? Saling mengingatkan kita ya Mem. Saling mengingatkan mungkin sesama kita guru bahasa Inggris ya kan. Di MGMP kita di lah ya kan. MGMP itu kita membuat gitu ya, membuat satu sama-sama kita kasih masukan, membagi praktik baik apa yang saya dapat, berbagi apa yang Mem dapat tadi yang seperti Mem bilang tadi dari vocabnya tadi, permainannya seperti apa yang menarik, itu kedepannya yang bisa kita lakukan nanti ya Mem. Kita saling menjaga lah, saling mengingatkan untuk menjaga komitmen kita untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Kita saling sharing aja lah ya Mem. Jadi nanti setelah diskusi ini bisalah kita mulai bicarakan permainan apa yang menarik untuk siswa ya Mem. Insya Allah kita kumpulkan ya, kita kolek lah, kita sama kita kumpulkan game-game apa aja, misalnya kalau untuk game ini cocoknya materi apa, di game ini materi apa, di materi reading cocoknya pakai apa, listening gimana, speaking gimana gitu. Bisa lah nanti minggu depan kita mulai ya Mem. Mudah-mudahan insya Allah kita mulai. Nanti kan kita ada jumpa tuh jadwal kita yang sama. Iya, di hari kita Jumat dan bisa Sabtu ya kan. Oke. Jadi solusi kita udah dapet, problemnya itu sebenarnya problem Mem pun problem saya juga. Jadi kita bisa jadi saling berdiskusi. Udah siang ya Mem, kita pulang yuk. Boleh lah, udah lapar juga. Belum sholat zuhur juga ya kan. Oke, makasih ya Mem. Diskusinya hari ini kita dapat salam kopi. Assalamualaikum Mem. Makasih Say. Makasih juga. Sama.